Kesultanan Sumbawa. Di sisi barat Sumbawa terdapat sebuah negara yang jejak-jejaknya masih ditemukan hingga sekarang. Negara tersebut bernama Kesultanan Sumbawa atau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Samawa. Kesultanan yang pernah menjadi besar ratusan tahun silam ini memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Sumbawa Besar. Di masa lampau, Sumbawa Besar ini juga dikenal dengan sebutan Samawa Datuk. Belum banyak catatan yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari Sumbawa pra-Islam. Namun, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa memeluk agama Hindu. Masuknya agama Islam ke Sumbawa diperkirakan pada kisaran abad ke-16 dan 17. Catatan sejarah dari De Graaf, ahli sejarah dari Belanda, menuliskan bahwa Islam yang masuk ke Sumbawa dibawa oleh Sunan Prapen dari Gresik. Sunan Prapen terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok pada paruh pertama abad ke-16 Masehi. Setelah dari Lombok, Sunan Prapen menuju ke timur dan masuk ke Sumbawa. Informasi tentang masuknya Islam ke Sumbawa ini dikonfirmasi melalui catatan Duarte Barbosa, pelaut Portugis. Di Sumbawa, Sunan Prapen menyebarkan agama Islam ke Taliwang, Seran, dan Bima. Beberapa catatan lainnya menunjukkan tentang relasi antara Kesultanan Gorontalo dengan Sumbawa. Relasi yang bermula dari perdagangan itu juga turut serta membawa para mubalik dari Goa untuk menyebarkan agama Islam di Sumbawa. Catatan klasik tentang Sumbawa memang tidak banyak ditemukan, begitu halnya tentang ihwal berdirinya Kesultanan Sumbawa. Sejarah menyebutkan bahwa Kesultanan Sumbawa berdiri pada tahun 1648. Dewa Mascini menjadi pemimpin pertama Kesultanan Sumbawa. Pada saat itu, pemimpin Sumbawa belum menggunakan gelar sultan. Pada masa awal ini, Sumbawa masih dalam proses transisi dari Hindu ke Muslim. Dewa Mascini sendiri memiliki istri dari Talo yang bernama Karaeng Panaikang. Istri Dewa Mascini merupakan putri dari Sultan Harun al-Rashid, pemimpin Talo. Di masa-masa kepemimpinannya, Dewa Mascini membangun sebuah istana yang diberi nama Bala Karang Minyak. Istana ini menjadi kediamannya sekaligus pusat pemerintahan. Pada masa-masa awal berdirinya, Kesultanan Sumbawa memiliki 3 fasal kekuasaan yang meliputi Kedatuan Seran, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Jereweh. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Sumbawa dibantu oleh Majelis Pangantong Lima Olas. Majelis ini memiliki fungsi setara dengan menteri. Majelis Pangantong Lima Olas merupakan majelis pemerintahan yang terdiri dari Menteri Telu atau majelis yang terdiri dari 3 orang menteri, Mamanca 5 atau majelis yang terdiri dari 5 manca, Lelurah Pitu atau majelis yang terdiri dari 7 lurah. Sejak awal berdirinya, Sumbawa telah menjalin kerjasama baik secara ekonomi maupun politik dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Bima dan Gorontalo. Tahun 1668, Dewa Mascini mengundurkan diri dari tahta. Kesultanan Sumbawa kemudian dipimpin oleh adiknya Dewa Masgowa. Di masa-masa ini, budaya Hindu serta animisme dan dinamisme masih kental. Dewa Masgowa memiliki istri putri dari Raja Klungkung, Bali. Beberapa pusaka dari Klungkung juga dibawa ke Sumbawa seperti keris Batara Sukin dan tombak Tear Penerangan. Dewa Masgowa bertahta hingga tahun 1674 karena mengundurkan diri. Tahta Sumbawa selanjutnya dipegang oleh Sultan Harun Nur Rashid. Sultan Harun Nur Rashid merupakan putra dari Dewa Mas Penghulu, kakak perempuan dari Dewa Mascini dan Dewa Masgowa. Sultan Harun Nur Rashid mewarisi kondisi kesultanan yang masih penuh dengan pengaruh animisme, dinamisme. Penerapan hukum Islam secara penuh di Sumbawa pun mulai dilakukan dengan penggunaan gelar sultan. Selanjutnya, berbagai bidang kebudayaan tidak luput dari pengaruh penerapan hukum Islam. Kemudian muncullah pepatah Sumbawa, adat Barentiko Syara, Syara Barentiko Kitabullah, yang artinya adalah
adat berpegang pada syariat dan syariat berpegang pada kitabullah. Dan dilanjutkan dengan Kerik Salamat Tau Ketana Samawa, yang artinya keselamatan dan kesejahteraan bagi penduduk dan bumi Samawa. Selain masalah keagamaan, Sultan Harun Rasyid juga mengembangkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sumbawa. Bidang pertahanan dan keamanan pun tidak luput dari perhatian Sultan Harun Rasyid. Di masa pemerintahan Sultan Harun Rasyid inilah masyarakat Sumbawa hidup makmur karena pertanian yang maju serta keamanan yang terjaga. Hubungan Sumbawa dengan negara di sekitarnya juga terjalin dengan baik. Permaisuri Sultan Harun Rasyid yang bernama Halimah Daeng Tomika Raeng Tanis Sanga merupakan putri dari Sultan Guatalo. Begitu halnya Sumbawa punya hubungan dengan Kesultanan Bima. Dewi Iya, putri Sultan Harun Rasyid, menjadi permaisuri Sultan Hasanuddin dari Bima. Tahun-tahun pemerintahan Sultan Harun Rasyid, situasi politik di Nusantara ditandai dengan semakin menguatnya VOC di beberapa wilayah. Namun, dominasi VOC di perairan Sulawesi dan Maluku belum mengarah ke aksi militer di Nusa Tenggara. Tahun 1702, Sultan Harun Rasyid mundur dari tahta dan menyerahkan kepemimpinan kepada putra keduanya, Amasa Dewa Mas Madina. Putra kedua Sultan Harun Rasyid ini menggunakan gelar Sultan Jalaluddin Muhammad Shah. Sedangkan Sultan Harun Rasyid kemudian menjadi pemimpin pasukan Kesultanan Sumbawa dengan gelar Datu Loka. Sultan Jalaluddin memperkuat dasar-dasar pemerintahan berdasarkan adat Barentiko Syara Barentiko Kitabullah. Dasar-dasar utama pemerintahan yang dibuat oleh Sultan Jalaluddin adalah politik, keamanan dan pertahanan, kemakmuran rakyat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa kekuasaannya, Sultan Jalaluddin membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Istana ini dikenal sebagai Istana Balabalong. Tahun 1722, Sultan Jalaluddin memimpin armada perangnya dalam rangka membantu Lombok bertempur melawan VOC. Dalam ekspedisi militer tersebut, Sultan Jalaluddin ditemani oleh dua saudaranya, Datu Jereweh dan Datu Gunung Setia. Sedangkan kepemimpinan di Sumbawa dipegang oleh Datu Balasawo, kakak dari Sultan Jalaluddin. Sayangnya, Sultan Jalaluddin Muhammad Shah beserta Datu Jereweh tidak selamat dalam ekspedisi militer tersebut. Bulan Februari 1725, mereka berdua gugur dalam sebuah pertempuran. Sultan Jalaluddin Muhammad Shah dan Datu Jereweh kemudian dimakamkan di daerah Lombok Timur. Tidak lama setelah gugurnya Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, Datu Balasawo juga tutup usia. Beliau dimakamkan di Sampar, pemakaman para Sultan Sumbawa. Sumbawa yang mengalami kekosongan kepemimpinan membuat Pangantong Lima Olas menunjuk Dewa Ling Gunung Setia sebagai pemimpin Sumbawa. Tahun 1731, kebakaran hebat melanda Istana Balabalong. Kebakaran tersebut menjalar ke beberapa kampung di sekitar istana. Dewa Ling Gunung Setia dan keluarganya tidak selamat dari kebakaran tersebut. Beserta dengan keluarganya yang turut menjadi korban, Dewa Ling Gunung Setia dimakamkan di Bukit Gunung Setia. Pangantong Lima Olas kemudian menunjuk Dewa Mas Mapasung Datu Poro sebagai penerus tahta Sumbawa. Putra dari almarhum Datu Jereweh ini menggunakan gelar Sultan Muhammad Kaharudin. Untuk menggantikan Istana Balabalong yang habis terbakar, Sultan Muhammad Kaharudin membangun istana baru yang diberi nama Istana Bala Gunung Setia. Sultan Muhammad Kaharudin memulai pemerintahannya di masa VOC semakin kuat pengaruhnya. Namun, Sultan Muhammad Kaharudin mengambil sikap keras dengan menolak melakukan sumpah kesetiaan kepada VOC. Kesultanan Sumbawa mulai menghadapi tekanan dari VOC yang telah menguasai perairan di Nusantara bagian timur. Kuatnya pengaruh VOC di perairan timur Nusantara bukan hanya secara militer, tetapi mereka telah berhasil mengendalikan perdagangan. Saat itu, target VOC adalah melakukan monopoli perdagangan di seluruh kawasan, termasuk Kesultanan Sumbawa.
Pendekatan yang dilakukan VOC adalah dengan cara diplomasi. Mereka berupaya keras membujuk Sultan Muhammad Kaharudin agar tunduk kepada VOC melalui sumpah kesetiaan, hal yang ditolak mentah-mentah oleh Sultan Muhammad Kaharudin. Hingga bertahun-tahun berikutnya, VOC tidak melancarkan aksi militer atas Sumbawa karena konflik peperangan di Jawa yang berujung pecahnya Mataram banyak menyedot sumber daya mereka. Tahun 1759, Sultan Muhammad Kaharudin tutup usia. Kepemimpinan Sumbawa dilanjutkan oleh permaisurinya karena Sultan Muhammad Kaharudin tidak memiliki putra. Bergelar Sultanah Siti Aisyah, permaisuri almarhum Sultan Muhammad Kaharudin menjadi perempuan pertama yang memimpin Sumbawa. Beliau naik tahta berdasarkan keputusan musyawarah Pangantong Lima Olas beserta petinggi istana lainnya. Kepemimpinan Sultanah Siti Aisyah tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Terlalu sering terjadi konflik dengan para menteri dan pejabat tinggi istana. Hingga akhirnya, tidak sampai 2 tahun masa kepemimpinannya, Sultanah diturunkan dari posisi tertinggi Sumbawa. Setelah tidak lama memimpin Sumbawa, Sultanah Siti Aisyah memilih pergi ke Bima hingga akhir hayatnya. Tahta Sumbawa dilanjutkan oleh Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin. Konflik dengan petinggi istana terus berlanjut dan hal ini membuat Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin memilih meninggalkan Sumbawa dan pergi ke Bima. Pangantong Lima Olas kemudian menunjuk Gusti Mesir Abdurrahman Pangeran Anom yang merupakan cucu dari Sultan Jalaluddin sebagai penerus tahta Sumbawa dengan gelar Sultan Muhammad Jalaluddin Syah kedua. Pada masa inilah Kesultanan Sumbawa melakukan beberapa kajian ulang terhadap undang-undang negara. Tahun 1765, Sultan Muhammad Jalaluddin Syah kedua wafat. Penggantinya yaitu Sultan Mahmud ketika itu masih berusia 9 tahun. Mengingat usia Sultan yang masih terlalu belia, maka Pangantong Lima Olas sepakat menunjuk Datu Taliwang Dewa Mepaconga Mustafa sebagai pemegang pemerintahan sementara. Naiknya Dewa Mepaconga Mustafa sebagai Riwa Batang atau wakil sultan dalam pemerintahan ternyata tidak bisa diterima oleh Datu Jereweh. Datu Jereweh kemudian pergi ke berbagai negeri di Sumbawa bagian timur untuk mendapatkan dukungan. Setelah mendapatkan dukungan para pemimpin dari wilayah Sumbawa bagian timur, Datu Jereweh menemui wakil gubernur VOC di Makassar, Cornelis Senclar. Pertemuan Datu Jereweh beserta para pemimpin di Sumbawa Timur dengan Cornelis Senclar menghasilkan keputusan kontrak politik untuk membatalkan pengangkatan Dewa Mepaconga Mustafa. Mengetahui adanya kontrak politik dengan VOC, maka Dewa Mepaconga segera meminta pendapat Pangantong Lima Olas. Hasilnya, Dewa Mepaconga mengirimkan Lalu Marangang Datu Busing ke Makassar menemui Cornelis Senclar. Dalam pembicaraan dengan Cornelis Senclar, Lalu Malaranggang menyampaikan keberatan dari Sumbawa perihal campur tangan VOC dalam urusan internal kesultanan. Cornelis Senclar akhirnya memenuhi tuntutan Sumbawa dan membatalkan kontrak politik sebelumnya. Datu Jereweh sendiri berhasil dipaksa menandatangani pembatalan kontrak politik yang dilakukannya. Datu Mepaconga memerintah Sumbawa selama 10 tahun lamanya. Tahun 1775, Datu Mepaconga mengundurkan diri dan kembali ke Taliwang karena kesehatannya menurun. Tahun 1776, Datu Mepaconga wafat setahun kemudian dan dimakamkan di Taliwang. Riwa Batang Sumbawa dipegang oleh Datu Lalu Komak setelah Datu Mepaconga mengundurkan diri. Sedangkan Sultan Mahmud tidak sempat menduduki tahta karena wafat. Sultan Harun Rasyid kedua memulai masa kepemimpinannya di Sumbawa tahun 1777. VOC hingga saat itu belum melakukan ekspedisi militer di kawasan Nusa Tenggara. Stabilitas Sumbawa selama ratusan tahun membuat keilmuan berkembang dengan baik.
Tradisi keilmuan berlanjut dari generasi ke generasi. Salah satu ulama yang hidup di zaman Sultan Harun Rasyid kedua adalah Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi As-Sumbawi. Sebuah kitab tafsir Al-Quran bermazhab Syafi'i yang ditulis Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi As-Sumbawi masih tersimpan di Istana Bala Kuning hingga sekarang. Tahun 1788, stabilitas keamanan Sumbawa terganggu dengan adanya pemberontakan yang terjadi di Kampung Bugis. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Mele Badolah. Pasukan Sumbawa yang dipimpin Adipati Lalu Kaidadea Mele Habirah dikirim menghadapi pemberontakan tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, pasukan Kesultanan Sumbawa berhasil mengalahkan pasukan pemberontak. Keberhasilan mengatasi pemberontakan, Adipati Lalu Kaidadea Mele Habirah dipercaya oleh Sultan menghadapi bajak laut yang mengganggu perairan Sumbawa. Satu persatu kapal bajak laut ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Sumbawa. Memasuki tahun 1790 Masehi, wilayah Kesultanan Sumbawa kembali stabil. Sumbawa kembali harus mengalami pergantian puncak kepemimpinan seiring wafatnya Sultan Harun Rasyid kedua pada tahun 1791. Sumbawa untuk kedua kalinya dipimpin oleh perempuan, Sultanah Safiyatuddin, putri dari almarhum Sultan Harun Rasyid kedua, sekaligus permaisuri dari Kesultanan Bima. Sayangnya, jalannya roda pemerintahan tidak berjalan mulus karena banyaknya campur tangan dari Sultan Bima. Tahun 1795, Pangantong Lima Ola sepakat menurunkan Sultanah Safiyatuddin dan mengangkat Sultan Muhammad Kaharudin II sebagai pemimpin puncak Sumbawa. Sultan Muhammad Kaharudin II yang memiliki nama asli Lalu Muhammad sebelumnya tinggal di Taliwang. Beliau merupakan putra dari Sultan Mahmud dengan Putri Laya. Sultan Muhammad Kaharudin II berhasil mengembalikan kewibawaan Sumbawa yang sempat merosot. 15 April tahun 1815, sebuah bencana meluluhlantakkan Sumbawa dan sekitarnya. Gunung Tambora meletus dengan hebatnya dan menyebabkan hujan abu hingga ribuan kilometer dari Nusa Tenggara. Ribuan atau mungkin ratusan ribu jiwa menjadi korban letusan Tambora. Sumbawa dan sekitarnya tiba-tiba saja seperti kota mati. Dalam hitungan hari, bencana kelaparan melanda mereka yang selamat dari letusan. Rakyat Sumbawa hanya bisa bertahan dari bantuan makanan yang dikirim dari pulau-pulau yang jauh seperti dari Jawa dan Sulawesi. Setahun kemudian, Sumbawa yang masih didera bencana kelaparan harus kehilangan Sultan dan 3 puteranya karena malaria. Almarhum Sultan Muhammad Kaharudin II meninggalkan 5 orang putra yang masih sangat kecil. Pangantong Lima Olas kemudian mengangkat Nene Ranga Mele Manyurang sebagai Rewa Batang. Selama kepemimpinannya, Nene Ranga mencoba memulihkan perekonomian Sumbawa yang mati suri. Setelah Nene Ranga Mele Manyurang wafat, putra-putra almarhum Sultan Muhammad Kaharudin II masih belum ada yang siap naik tahta. Pangantong Lima Olas kemudian bersepakat menunjuk Mele Abdullah sebagai Rewa Batang. Selama menjadi Rewa Batang, yang dilakukan Mele Abdullah adalah fokus pada pertanian dan perdagangan untuk meningkatkan perekonomian Sumbawa. Tahun 1836, kepemimpinan Sumbawa dilanjutkan oleh Sultan Lalu Mesir yang merupakan putra dari Sultan Muhammad Kaharudin II. Sumbawa kembali dipimpin oleh seorang sultan setelah 20 tahun. Namun, Sultan Lalu Mesir hanya memimpin dalam hitungan bulan. Sultan Lalu Mesir yang wafat kemudian digantikan oleh Sultan Lalu Muhammad Amrullah. Di masa-masa ini, perekonomian Sumbawa mulai pulih. Sultan Lalu Muhammad kemudian mendatangkan bibit kopi Arabica yang ditanam pada pegunungan Batu Lanteh. Perdagangan Sumbawa yang meningkat pesat membuat Sultan Lalu Muhammad membeli kapal dagang yang berlayar hingga ke Singapura. Tahun 1883, kepemimpinan Sumbawa beralih ke Sultan Muhammad Jalaluddin Shah ketiga. Pada masa pemerintahannya, dibangunlah Istana Dalam Loka, menggantikan Istana Gunung Setia yang terbakar.
Memasuki abad ke-20, hubungan Sumbawa dengan Belanda memburuk. Perang pun tidak terelakkan karena Belanda yang terlalu campur tangan masalah internal kesultanan. Tahun 1906 hingga 1908 terjadi Perang Sapulaga yang dipimpin oleh Launu Sinrang Dea Mas Manurung. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai. Tahun 1921 terjadi Perang Baham. Pada perang ini, pasukan Kesultanan Sumbawa dipimpin oleh Baham. Kepemimpinan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah berakhir pada tahun 1931. Sultan Muhammad Kaharudin III melanjutkan tahta Kesultanan Sumbawa. Awal tahun 1943, pecah Perang Dunia Kedua di Asia. Pasukan Jepang masuk ke Nusantara dan menggusur kekuatan Belanda. Tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Kesultanan Sumbawa menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang Sumbawa menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.